Orang-orang kafir itu menyembah pada Tuhan yang tidak kekal. Apa yang mereka sembah? Contohnya batu, patung tuh, ya. Patung di zaman dulu itu bukan sekedar replik dari Tuhan mereka. Tapi mereka mengatakan patung yang mereka sembah adalah merupakan apa yang mendatangkan kekuatan. Jadi patung-patung dulu itu kan orang-orang dulu kan ketika melihat kekuatan dari luar dirinya itu dianggap Tuhan. Jadi ateisme, dinamisme itu begitu. Nah, sementara di situ ada makhluk yang bentuknya namanya jin. Jin itu seneng banget nggodha sing jenenge anak Adam. Ya enggak? Mereka masuk di dalam apa? Pohon-pohon besar. Mereka masuk di dalam apa? Sesuatu yang dikultuskan. Contoh ada batu dipuja-puja. Mereka masuk di sana. Nanti membuat heboh. Kadang-kadang iso ngomong. Padahal jin. Karena sumpah jin, Abaljan itu, setan itu bersumpah kepada Allah ketika pada saat Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Bersumpah untuk apa? Bersumpah untuk menggoda manusia, anak Adam. Agar apa? Sama-sama sesat bersama mereka. Agar mereka banyak kawan nanti di neraka. Jadi dengan cara semacam ini. Jadi sebelum didatangkan atau sebelum adanya manusia, jin itu sudah ada di bumi ini. Udah ada. Jadi ketika mereka ada ya tetap digoda itu tadi. Jadi ada keyakinan ateisme, dinamisme. Nah, dinamisme tadi itu tadi mereka menyembah batu, mereka menyembah pohon-pohonan, mereka menyembah matahari, menyembah api dan lain sebagainya. Nah, itu proses keyakinannya adalah begitu. Kalau nggak percaya nanti kamu lihat ada buku apa namanya? Saya lupa. Buku saya itu ada itu agama-agama apa ya? Saya lupa itu judulnya. Nah, itu begitu. Jadi proses keyakinan mereka begitu. Jadi karena dulu belum ada Rasul, dalam tanda kutip mereka belum mengenal Rasul, ya. Awalnya mereka ketika belum mengenal Rasul itu sudah mengenal kekuatan dari luar diri mereka. Ya, kalau nggak percaya juga, kamu belajar filsafat ilmu. Jadi proses mengenal Tuhan itu begitu. Jadi kalau Nabi Ibrahim, proses beliau mengenal Tuhannya kan dia memikirkan dirinya sendiri. Saya ini siapa? Kemudian kita punya kaidah, ya kan? Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dan mengenal dirinya sendiri, pasti akan mengenal Tuhan. Nabi Ibrahim nih. Nabi Ibrahim mengenal siapa saya. Saya ini adalah makhluk. Pasti saya diciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Nah itu dikenal Tuhannya. Saya bisa ini, nggak mungkin saya bisa. Kalau nggak ada kekuatan dari luar untuk saya bisa. Itu Nabi Ibrahim. Lantas kemudian pada malam hari, beliau melihat apa? Bulan. Ya enggak? Dilihat bulan begitu terang. Bulan itu menerangi kegelapan. Seolah-olah menjadi Tuhan. Diklaim sebagai Tuhan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, ini mungkin Tuhan. Karena dia apa? Menerangi kegelapan malam. Sampai pagi, Nabi Ibrahim melihat matahari. Matahari dilihat, oh mungkin ini Tuhan. Karena ini lebih bercahaya daripada bulan tadi malam. Ketika kemudian hilang juga pada sore hari, beliau mengatakan Tuhan itu tidak mungkin hilang. Tuhan itu harus ada dan tetap. Sementara matahari dan bulan itu hilang. Nah, pada kemudian ada Hatib tuh bahwa Allah itu memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah adalah Tuhan. Sejak itu pula lah Nabi Ibrahim kemudian membangkang dalam tanda kutip kepada ayahnya, kepada agama ayahnya, bukan kepada ayahnya tetapi kepada agama ayahnya. Apa agama ayahnya? Agama ayahnya adalah penyembah
Watani, penyembah berhala. Berhala disembah. Penyembah berhala. Kemudian di situ ada raja yang namanya Raja siapa? Namrud. Ya. Yang kemudian dipukuli semua patung-patung yang di kerajaan Namrud itu. Kemudian kaget nih Raja Namrud, ya kan? Raja Namrud itu kaget. Loh, piye iki? Tuhan-Tuhan kita kepalanya sudah benjol-benjol. Ada yang sudah kepalanya tengkleng, nggak ada kepalanya. Ada yang tangannya patah dan lain sebagainya. Siapa yang rusak? Siapa yang rusak? Cari sampai dapat. Dicari. Diketahui bahwa Nabi Ibrahim yang mukul. Nabi Ibrahim ditangkap. Nabi Ibrahim ditanya, kamu yang mukulin berhala-berhala kami? Nabi Ibrahim mengatakan, tidak. Loh kok iso? Putus kabeh ndase. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau seandainya mereka Tuhan, pasti kepala mereka nggak putus. Karena mereka harus kuasa. Loh, katanya si Namrud itu, loh kamu gimana ini? Kamu ngelawan kamu. Nggak ngerti bahwa patung-patung itu terbuat dari batu. Loh, ngerti batu kok disembah. Nggak iso apa-apa kok disembah. Nah setelah itu Nabi Ibrahim ini mau dihukum. Ditanya kembali, betul nggak kamu yang memukulnya? Kata Nabi Ibrahim, tidak. Bal kabiruhum hada. Yang mukul adalah yang besar itu. Kata Nabi Ibrahim. Sekali lagi Namrud ya nggak percaya. Sing besar, patung sing besar juga terbuat dari batu. Kata Namrud, nggak mungkin. Yang besar itu meski besar, itu nggak bisa apa-apa, kata Namrud. Loh piye toh? Tuhan kok nggak iso apa-apa? Berkabiruhum hada. Nah dalam kaitan ini, dalam ilmu balaghah, apakah Nabi Ibrahim itu berbohong? Mukul tapi mengaku nggak mukul. Tapi dia menunjuk yang besar itu. Dalam ilmu balaghah ternyata nggak bohong. Kenapa? Ya kita kalau melakukan polling, melakukan pemilihan, itu selalu mengedepankan mayoritas. Jari yang ada 5 ini, yang keempat mengarah ke, yang ketiga mengarah ke Nabi Ibrahim. Yang hanya satu mengarah ke berhala yang besar. Nah katanya dalam balaghah ini adalah isyarah yang tidak bohong. Kenapa? Nah maksudnya adalah yang lebih besar ini. Nah 3 ini ngarah ke dia. Nah di dalam beberapa hikayah yang lain, ada juga orang dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Mau dibunuh karena dia masuk Islam. Lantas kemudian dikejar-kejar, satu ketika dia bisa menghilang atau bisa sembunyi. Nah ketika sembunyi itu, dia bertemu dengan seorang yang duduk-duduk. Yang ini juga muslim. Ditanya orang-orang yang duduk itu, orang duduk itu ditanya oleh orang kafir Quraisy. Jadi tahu orang yang duduk ini kenapa ditanya, kenapa mencari orang yang baru berjalan tadi. Dia tahu bahwa akan dibunuh. Dibunuh itu perbuatan mungkar. Nah ketika dia ditanya, Bapak, apa tahu Bapak orang yang barusan lewat dari sini? Nah kemudian dia pindah tempat. Sejak saya berdiri di sini, saya nggak pernah melihat seorang pun kecuali Anda. Jadi duduknya di sini, dia pindah sebentar atau geser sedikit, kemudian berdiri. Semenjak saya berdiri di sini, saya nggak pernah melihat orang kecuali Bapak. Bohong tidak? Karena waktu itu dia awalnya duduk di sini. Pindah ke sini dalam keadaan berdiri. Bohong tidak? Menurut balaghah tidak. Tapi ini ojo mbok pakai. Ya. Ini dalam kondisi tertentu boleh berbohong, intinya itu. Boleh berbohong.
Dalam kondisi apa? Kondisi baik. Nabi Muhammad pernah berbohong nggak? Dalam tanda kutip pernah berbohong. Saya sering cerita Nabi Muhammad itu kalau makan itu enggak pernah bisa makan setiap hari karena memang apa? Enggak punya apa-apa. Betul? Nabi Muhammad itu sehari bisa makan, sehari tidak. Sehari bisa makan, 2 hari tidak. Begitu. Nabi Muhammad itu sampai kemudian 3 hari, 4 hari bisa enggak makan. Nah, ketika dikunjungi oleh cucu Nabi Muhammad Hasan Husain. Dikunjungi oleh Hasan Husain. Pada saat itu mereka berdua kelaparan. Kok kemudian ada tetangga yang kemudian bawa rantang, bawa makanan ke Nabi Muhammad. Yang hanya cukup untuk Nabi Muhammad sejatinya. Tapi kemudian Nabi Muhammad setelah mendapat rantang itu dibawa cucu-cucunya untuk ke meja makan. Lantas kemudian apa? Diambilkan cucu-cucunya dan dimatikan lampunya. Nabi Muhammad pada saat itu tidak makan, cukup cucu-cucunya yang makan. Karena apa? Sejatinya ini hanya cukup 1 orang. Kalau dibagi 3 orang dengan Nabi Muhammad, cucu-cucunya nanti dapat sedikit-sedikit. Nabi Muhammad pada saat itu ditanya, kakek makan? Makan ini? Padahal hanya sendoknya saja yang dikenting-kentingkan di piring beliau. Nampak-nampaknya makan. Bohong nggak? Jadi ada bohong yang diperbolehkan. Contoh tadi orang kafir mau membunuh atau ada orang ingin membunuh seseorang. Dan tanya kepada kamu, mana ini mau tak bunuh? Kamu tunjukkan ke sana. Oh, kamu apa? Ya dulu alal mungkar, nunjukkan kepada kemungkaran. Amrun bisa, amrun biwasa ilihi. Nahyun anse, nahyun anwasa ilihi. Membunuh dilarang, maka menjadi perantara pembunuh juga dilarang. Sehingga hati-hati. Kamu punya tembak, kamu punya pisau. Pisaumu dipinjam oleh orang untuk membunuh. Kamu perbolehkan. Ya, kamu perbolehkan. Nah, dibunuh pakai pisaumu orang. Apakah kamu dapat dosa? Dapat. Nah, itu hati-hati. Saya pernah cerita, dulu saya ketika masih di rumah. Saya bergaul tidak pilih-pilih kawan. Tapi yang penting saya bisa membawa diri saya. Paham ya? Kamu bagaimana? Nah, ikut mereka atau bisa bawa dirimu sendiri? Nah, santri itu harus bisa bawa dirinya sendiri. Meskipun bersama siapa? Dengan berandalan, bisa kumpul dengan mereka, tetapi tidak ikut kepada perilaku mereka. Dengan kiai, dengan siapa orang baik, ikut kepada mereka. Gak masalah, ya kan? Dan bergaul kepada mereka, ikut nggak masalah kalau dalam hal kebaikan. Tapi kalau dalam hal keburukan, jangan pernah ikut. Bergaul. Dan juga dulu waktu itu begitu. Kawan saya ada yang mabuk-mabukan. Saya diajak keluar, kemudian ternyata dihadapkan dengan mereka yang pesta-pesta begituan, pesta miras begitu. Nah, pada saat itu kurang, minumannya masih kurang. Nah, motor saya mau dipinjam untuk beli minuman. Saya bilang jangan. Karena saya sudah tahu amrun bisa, amrun an wasailihi, nahyun an sya, nahyun an wasailihi. Kalau saya diperintahkan oleh Allah tentang ketaatan, maka sesuatu yang menjadi perantara ketaatan menjadi juga perintah. Kalau saya dilarang oleh Allah tentang satu kemaksiatan, sesuatu yang menjadi perantara kemaksiatan itu juga dilarang. Jadi ini awakmu ya sebagai pengurus diperbolehkan bawa HP. Ada kawanmu kemudian minjem HP-mu untuk apa? Kamu tanya. Saya minjem untuk chattingan sama pacar saya. Dosa enggak? Untuk dosa, ojo dikei. Ojo dikei, jangan dikasih. Kamu nggak ngapa-ngapain untuk dosa itu enak nggak? Gak enak. Nggak usah dikasih. Nggak usah dikasih. Nah, dibenci sama orang. Nah, dibenci dalam hal kemungkaran nggak masalah.
Dibenci dalam kemungkaran tidak masalah. Dibenci karena tidak melakukan kemungkaran tidak masalah. Tapi kalau kamu dibenci dalam kebaikan, ya juga nggak masalah, wong kebaikan. Itu begitu. Jadi jangan takut dibenci. Tapi kalau kamu maksiat, terus kemudian dibenci, baru kamu berubah.